Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Atlariza dari Prodi Teknik Pertanian. Di sini akan membahas tentang teori asam basa. Baiklah, di sini menurut Arrhenius, asam basa adalah sebagai zat-zat yang dapat memberikan ion hidrogen atau ion hidronium bila dilarutkan di dalam air, atau zat yang dapat membesarkan konsentrasi ion H+ dalam air. Asam umumnya merupakan senyawa kovalen, misalnya gas hidrogen klorida yang merupakan senyawa kovalen. Tetapi apabila dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion-ionnya. Sebenarnya di dalam larutan, ion H+ terikat ke suatu molekul air dan terbentuk sebagai ion oksonium. Oleh karena itu, penguraian asam dalam air dituliskan sebagai berikut. Ya. Seperti ini ya. Tetapi untuk menyederhanakan penulisan dapat dituliskan sebagai berikut. Asam yang dalam larutan banyak menghasilkan H+ disebut asam kuat. Sedangkan asam yang sedikit menghasilkan ion H+ disebut asam lemah. Asam terdiri dari asam kuat dan asam lemah. Dalam penulisan, reaksi asam kuat dituliskan dengan satu anak panah. Hal ini menunjukkan bahwa asam kuat terionisasi sempurna, sehingga terjadi dari kiri ke kanan. Contohnya seperti ini. Tidak semua senyawa mengandung hidrogen adalah asam. Misalnya alkohol dan etanol mempunyai rumus C2H5OH, walaupun ada unsur H-nya, alkohol bukan asam. Begitu juga tidak semua hidrogen pada rumus kimia suatu asam dapat dilepaskan sebagai ion H+ dalam larutan. Ionisasi asam lemah. Panahnya 2, kanan ke kiri. Basa adalah suatu senyawa yang di dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Umumnya basa terbentuk dari senyawa ion yang mengandung gugus hidroksida dalamnya. Amonia meskipun merupakan suatu senyawa kovalen, tetapi di dalam air termasuk senyawa basa, sebab setelah dilarutkan di dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Penulisannya sebagai berikut. Tidak semua senyawa yang dalam rumus kimianya terdapat gugus hidroksil termasuk golongan basa. Misalnya etil alkohol CH3OH, gugus hidroksil pada metil alkohol tersebut dalam larutan tidak dapat dilepaskan sebagai ion OH-. Basa yang dalam larutan banyak menghasilkan OH- disebut basa kuat, sedangkan basa yang sedikit menghasilkan OH- disebut basa lemah, seperti asam tadi. Kekurangan teori asam basa Arrhenius. Yang pertama, hanya dapat diterapkan pada reaksi yang terjadi di dalam air. Yang kedua, tidak dapat membentuk asam, padahal juga mengandung hidrogen dengan bilangan oksidasi +1. Ketiga, tidak dapat menjelaskan mengapa senyawa yang tidak memiliki OH- seperti Na2CO3 tidak juga membentuk larutan yang bersifat basa jika dilarutkan dalam air. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah suatu spesies kimia yang dapat mendonorkan suatu proton kepada spesies kimia yang lain, atau dengan kata lain, sebagai proton pendonor. Basa adalah suatu spesies kimia yang dapat menerima suatu proton dari spesies kimia lain, atau dengan kata lain sebagai proton akseptor. Satu donor, satu akseptor. Suatu zat baik yang bermuatan positif, negatif, ataupun netral termasuk asam Bronsted-Lowry, asalkan mempunyai minimal 1 atom H, misalnya HCl, H2SO4, HSO4-,
H3O plus NH4 plus. Berdasarkan teori ini didefinisikan bahwa asam adalah sebagai pendonor satu ion H plus pada basa, sedangkan basa adalah sebagai penerima satu ion H plus dari asam. Dengan kata lain, asam disebut juga sumber proton dan basa disebut juga penerima proton. Asam dapat merupakan molekul netral, ion positif atau ion negatif yang dapat memberikan satu ion H+ pada pasangan reaksi, seperti berikut. HCl bersifat asam dan Cl- bersifat basa. HCl dan Cl- merupakan pasangan asam basa dikenal dengan istilah asam basa konjungsi. Cl merupakan basa konjungsi HCl, sebenarnya merupakan asam konjungsi Cl. Ya, timbal balik. Basa bereaksi dengan air melalui penerima satu ion H+ dari molekul air membentuk ion OH-. Molekul air dapat berlaku sebagai zat antara dalam reaksi asam basa melalui penangkapan ion H+ dari asam dan kemudian pelepasan ion H+ dari basa. Pasangan asam basa konjugat. Konjugat berasal dari bahasa Latin yang berarti pasangan. Setiap kali asam berlaku sebagai pendonor satu ion H+ sekaligus membentuk basa konjugat, yaitu basa pasangan yang berasal dari asam Bronsted. Sebagai contoh, jika suatu asam HA mendonorkan satu ion H+ pada air, salah satu produk reaksinya adalah ion amin. Jadi amin adalah basa konjugat dari HA. Basa konjugat. Sebaliknya, setiap kali basa menerima ion H+ sekaligus membentuk asam konjugat HA, yaitu asam pasangan yang berasal dari basa Bronsted. Kekuatan reaktif pasangan asam basa konjugat. Makin kuat keasamannya, asam kuat memiliki basa konjugat lemah, asam lemah memiliki basa konjugat kuat, basa kuat memiliki asam konjugat lemah, basa lemah memiliki asam konjugat kuat. Ini urutan dari lemah ke kuat. Keunggulan definisi asam basa Bronsted. Memperluas daftar asam-asam yang mencakup ion-ion positif, ion-ion negatif, dan molekul-molekul netral. Memperluas daftar basa-basa yang mencakup molekul atau ion-ion yang paling sedikit mengandung pasangan elektron valensi bebas. Memperluas peran air dalam reaksi asam basa. Air mineral 1H+ dari asam membentuk ion H3O+. Dapat diperluas untuk pelarut-pelarut selain air dan reaksi yang terjadi dalam fase gas atau padat. Dapat menjelaskan hubungan antara kekuatan asam dan basa konjugat. Dapat menjelaskan perbedaan kekuatan relatif pasangan asam atau pasangan basa. Dapat menjelaskan mengapa suatu spesies bersifat amphoter, yaitu dapat berlaku sebagai asam maupun basa. Kelemahan dari teori Bronsted-Lowry adalah bahwa untuk pelarut yang tidak mengandung protein tidak dapat digunakan. Selain itu, sifat suatu zat tidak pasti, sangat bergantung pada pasangan reaksinya. Meskipun definisi asam basa Bronsted-Lowry lebih luas dari Arrhenius, fakta menunjukkan bahwa ada beberapa senyawa yang tidak mempunyai atom H seperti BF3, FeCl3, AlCl3 menunjukkan sifat asam dalam reaksinya. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan teori Bronsted-Lowry sehingga diperlukan definisi asam basa yang lebih luas lagi. Teori asam basa Lewis. Pada tahun 1932, ahli kimia
G.N. Lewis mengajukan konsep baru mengenai asam basa, sehingga dikenal asam Lewis dan basa Lewis. Menurut konsep tersebut, yang dimaksud dengan asam Lewis adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain atau akseptor pasangan elektron. Dan basa Lewis adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau donor pasangan elektron. Konsep asam basa yang dikembangkan oleh Lewis didasarkan pada ikatan kovalent koordinasi, adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari satu atom yang berkaitan. Atom atau spesies yang menerima pasangan elektron pada pembentukan ikatan kovalent koordinasi akan bertindak sebagai basa, sedangkan atom, molekul, atau spesies yang menerima pasangan elektron disebut sebagai asam. Dengan konsep ini dapat dijelaskan terjadinya reaksi asam basa yang terjadi pada ion logam dengan molekul atau ion. Berapa contoh asam Lewis? Kelebihan dan kekurangan dari teori Lewis. Keunggulan teori asam basa Lewis adalah menggambarkan asam basa yang tidak dapat digambarkan oleh Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Teori asam basa Lewis memperluas pengertian asam basa. Menurut Lewis, asam basa bukan hanya pelepasan ion H+ atau OH- atau transfer proton, melainkan senyawa yang reaksinya melibatkan pasangan elektron. Adapun kelemahannya yaitu teori asam basa Lewis agar sukar menggambarkan reaksi asam basa seperti reaksi antara ion Fe3+ dan ion Cn- karena keduanya tidak melibatkan ion H+ atau ion OH-. Selain itu, teori ini juga agak sukar menentukan kekuatan asam atau basa dari reaksi yang terjadi. Perbandingannya seperti ini. Reaksi asam basa. Kekuatan asam atau basa ditentukan oleh kemampuan senyawa tersebut untuk menghasilkan ion H+ atau OH-. Semakin banyak ion H+ dan OH- yang dihasilkan, maka kekuatan asam atau basanya semakin kuat. pH. pH digunakan untuk mengukur keasaman suatu zat kimia yang ditemukan oleh Søren Peter Lauritz Sørensen. Nilai pH terbentang dari 0 hingga 14, namun ada pH yang berada di bawah 0 yang lebih tinggi dari 14, yang disebut pH ekstrim. Berikut rumus pH. pH sama dengan 0 log H+. pH di bawah 7 merupakan asam, pH 7 netral, pH di atas 7 adalah basa. pOH digunakan untuk mengukur kebasaan suatu zat yang bersifat basa. Dalam perhitungan asam basa, pOH jarang sekali untuk ditentukan sebagai kebasaan zatnya. Maka dari itu, kebebasan suatu zat kimia bersifat basa, pOH harus diubah ke pH. Rumusnya min log OH-. Kw adalah tetapan kesetimbangan air, yaitu besar konsentrasi sebesar 10⁻⁴, atau jika dalam pKw sebesar 14. Konsep Kw didapatkan dari daya hantar listrik pelarut air yang begitu besar, karena sebagian kecil terionisasi menjadi ion H+ dan OH- berdasarkan reaksi berikut. Ketetapan kesetimbangan ionisasi air pada reaksi di atas sama dengan ketetapan kesetimbangan air seperti di bawah. Kc sama dengan Kw sama dengan H+ dikali OH-. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.